Dipersembahkan oleh Kita akan masuk ke box ketiga. Bapak pilih nomor berapa, Pak? Nomor 5. Baik, nomor 5. Kita buka box nomor 5. Asal usul. Kalau melihat sosok Bapak Menteri kita, satu hal yang ada di benak kita sebenarnya begini. Bapak pernah susah nggak, Pak, dalam hidup, Pak? Iya. Dan seberapa susah? Saya kira bisa dibilang susah, bisa juga dibilang enggak. Saya kira setiap kita punya masa lalu ya. Saya dulu juga pernah, ya kalau waktu SMA saya termasuk yang jalan kaki. Teman-teman punya fasilitas sepeda motor, mobil, saya termasuk jalan kaki. Maka waktu SMA saya termasuk yang nggak punya pacar. Oh, kenapa, Pak? Jalan kaki, nggak punya fasilitas. Begitu juga waktu SMA saya harus dengan bekerja. Waktu SMA saya menjadi reporter. Karena saya anak pertama dari 10 bersaudara. Keluarga saya 2 meninggal. Tetapi ini kemudian menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga buat saya. Jadi saya SMA waktu itu setelah sekolah saya harus bekerja menjadi reporter, menulis berita. Kemudian dari situ ternyata saya manfaatnya banyak belajar. Dan senang saya dapat honor. Setiap bulan saya SMA kelas 2 saya sudah dapat. Zaman itu berapa, Pak, honornya, Pak? Ya cukuplah untuk uang jajan. Cukup uang jajan. Saya bisa nraktir teman saya di SMA. Dan mulai dapat pacar. Belum. Walaupun sudah bekerja belum dapat pacar. Belum pacaran. Jadi Tapi memang dari kecil cita-citanya sebagai apa sih, Pak? saya sebenarnya dulu pengen jadi dosen, saya sebenarnya pengen jadi akademisi ya, pengen jadi akademisi. Tapi setelah itu saya ke Jakarta. Nah di Jakarta saya kemudian blessing in disguise, kemudian saya masuk di politik. Karena waktu itu saya kebetulan 95 pernah kepilih mahasiswa teladan di UI waktu itu. Kang Maman, silakan. Apakah karena masa lalu yang seperti itu, jalan kaki dan lain sebagainya, lalu ketika jadi bupati lahirlah program Rantang Kasih itu? Jadi memang waktu saya sekolah itu saya kadang uang saku saya pas-pasan. Saya ditraktir oleh teman saya yang kaya dengan uang yang lebih dari orang tua. Di situ saya merasa bahwa ada banyak orang yang mampu uang sakunya lebih, tapi ada juga anak yang sangat tidak mampu. Nah, kalau soal ketidakmampuan anak sekolah, kemudian anak drop out ini semua dikembalikan ke negara, ini tentu terlalu jauh. Maka ketika saya menjadi bupati, kita punya program namanya Siswa Asuh Sebaya dan program Rantang Kasih. Apa itu Siswa Asuh Sebaya? Anak yang kaya menyisihkan uang buat anak yang tidak mampu. Nah dengan Siswa Asuh Sebaya waktu terkumpul zaman saya 14 miliar. Yang itu ada di sekolah masing-masing. Jadi anak yang tidak bisa sekolah bisa langsung diputuskan di situ. Misalnya anak yang perlu tas dan seterusnya. Begitu juga program Rantang Kasih. Karena ada ribuan orang, di Banyuwangi aja ada 3.000 orang yang tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya keluarga. Dia tinggal sebatang kara. Yang ini kadang numpang karang di rumahnya orang. Nah inilah yang kadang ini perlu bantuan makanan. Maka kita buat namanya program Rantang Kasih. Di mana mereka kita bantu, kita libatkan dokter untuk kita bantu makanan pagi dan sore hari. Untuk mengantar ke 3.000 orang, saya tidak punya motor waktu itu. Berarti kan perlu pengadaan motor. Nah, Dan itu Sampai semuanya sekarang. dari Dan- pengalaman histori Bapak tadi ya? Iya, salah satunya itu. Artinya kita tidak mungkin seluruh masalah dikembalikan ke negara. Padahal kita ini punya kesempatan untuk bisa membantu mereka dengan skup yang terkecil tadi. Ya. Oke, Bang Iqbal. Pak Menteri, banyak sekali ide-ide yang brilian ketika Anda menjabat jadi bupati sampai menteri. Terutama buat calon wali kota. Ya, terutama bagi saya yang calon wali kota ini. Siapa sih mentornya? Siapa sih inspirasinya? Ya, jadi begini, saya kira yang paling mudah itu benchmarking. Benchmarking. Saya begitu menjabat sebelum dilantik, saya lihat ada banyak kabupaten kota yang luar biasa. Saya datang ke tempat itu, saya ajak staf sebelum dilantik untuk melihat proses bisnisnya. Kan yang paling mudah itu ATM katanya. Amati, tiru, dan modifikasi. Yang kedua, periode itu saya sangat beruntung karena ada beasiswa dibantu oleh Kemendagri. Ada angkatan setiap 50 bupati ada pelatihan. Ada 4-5 angkatan. Dari itu dipilih 4 untuk ada sekolah singkat government di Harvard. Ya. Nah, saya beruntung waktu itu berangkat ke Harvard.
Di situ saya bertemu dengan bagaimana bekas wali kota New York untuk mengeksekusi masalah perkotaan. Saya bertemu dengan penasihatnya Clinton yang telah menangani kemiskinan di 36 negara. Bagaimana Meksiko mengatasi kemiskinan, ternyata bukan bantuan, tapi diatasi dengan gizi dulu. Karena kalau gizinya bagus, ini akan memutus kemiskinan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu tadi kan Bapak mengatakan sebenarnya yang mudah adalah replikasi program Ya. dan sukses story ya dari sebenarnya daerah lain gitu Ya. yang bisa dicontoh. Kita bicara saja sekitar ibu kota, Jawa Barat begitu Pak ya. Kenapa masih banyak hal-hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah daerahnya untuk bisa berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakatnya dengan mencontoh daerah-daerah sukses seperti Bapak misalnya? Jadi gini, saya tidak mau mengomentari daerah lain. Nah, tetapi kalau saya diberi kesempatan, selalu saya cari skala prioritas. Karena anggaran kita ini kan selalu terbatas. Saya sering cerita kepada Bupati Wali Kota, anggaran kita itu kalau dipotret, ibu-ibu pakai baju seperti sarung kekecilan. Kalau ditarik ke bawah yang atas kelihatan, ditarik ke atas yang bawah kelihatan. Maka perlu skala prioritas. Nah kebetulan saya ketika jabat bupati, saya lihat ada 5 masalah yang jadi prioritas kami. Pertama kemiskinan, pendidikan, kesehatan. Nah kemiskinan kami waktu itu sangat tinggi di atas 2 digit. Kemudian income per kapita Banyuwangi rendah, 14 juta, jauh dibanding kabupaten yang lain. Nah kemudian, ini ternyata harus out of the box. Opportunity kita masih banyak. Setelah saya lihat ke kampung-kampung, ke desa, ternyata Mbok Yem Yunah Yutun, orang miskin, bukan hanya perlu kredit. Ternyata mereka perlu proteksi pasar. Apa yang kami kerjakan? Kami kemudian melarang pasar modern berjejaring di Banyuwangi selama kami menjabat. Kami melarang mengendalikan pendirian mal-mal di kota kami. Karena mal dan pasar-pasar berjejaring ini sepertinya daerah kita maju, tapi sebenarnya tidak. Kemudian kami melarang hotel bintang 3 ke bawah karena kami mengembangkan pariwisata supaya homestay-homestay yang ada di rakyat berkembang Hidup, ya. cukup. Nah, kemudian kami cek dari 20 kabupaten kota, 5 kecamatan termiskin. Kami potret datanya. Nanti kalau Bapak jadi wali kota. Siap. Nah, karena sehebat apapun bantuan dananya, kalau tidak tepat sasaran, susah mengurangi kemiskinan. Maka data menjadi penting. Saya kerjasama dengan BPS. Kami kerjasama karena mereka yang punya data dan mereka yang menilai. Maka kami putuskan 5 kecamatan kemiskinan tertinggi, kita pilih 3, kita injeksi, kita beresin. Ternyata kemiskinan kita kempes. Tapi itu, untuk Pak, menggerakkan, kenapa? Kita kembali ke asal usul ya terkait dengan kalau sosok dari misalnya Pak Menteri. Di ini Bapak punya resep katanya itu dalam istilahnya mengubah persepsi terkait dengan Banyuwangi. Banyuwangi ini kan ada persepsi masa lalu yang kurang ini ya, entah santet lah, entah apa gitu. Yang kemudian orang mau ke sana itu ngeri gitu. Tapi Bapak telah berhasil mengubah itu semua menjadi daya tarik sehingga orang berduyun-duyun. Jadi memang akhirnya setiap daerah ini perlu proyek perubahan, perlu umbrella untuk menggerakkan ini. Dari semua itu akhirnya kita pilih pariwisata. Karena Banyuwangi sangat besar dan orang kalau ke Bali selama ini paling Banyuwangi tempat transit orang pipis. Paling di penyeberangan, turun dari bis ke toilet, menaik lagi ke bis berangkat ke Bali. Tidak mau mampir ke Banyuwangi. Nah inilah persepsi harus kita rubah. Maka kemudian kita banyak event festival. Maka event festival bagi kami waktu itu bukan hanya soal mendatangkan wisatawan, tapi merubah paradigma orang yang dari jorok jadi bersih. Maka kita bikin festival toilet bersih. Kami bikin festival kali bersih, supaya sungai-sungai kami bersih. Karena di Eropa itu kalau kita liburan selalu dipamerin sungai. Karena sungai itu adalah peradaban. Kami banyak sekali event karena kami ingin menyatukan triple A itu jalan. Yaitu atraksi, aksesibilitas, kemudian Banyuwangi ada bandara, kemudian yang ketiga amenitas. Hotel-hotel kami tumbuh, alhamdulillah ini, dan kemudian persepsi orang berubah. Dan kami kemudian menjual pariwisata. Ada event dunia yang social engagement-nya nomor 3, itu adalah WSL, surfing. Nah nomor 1 kan NBA. Nah kita kemarin gelar di tempat itu, dengan sponsor dari berbagai negara, sehingga sesuatu yang angker sekarang berubah menjadi event wisata itu. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.